Oke, selamat datang. Di sini kita akan coba bedah bareng filosofi dari investor Michael Yo dan kita rangkum jadi semacam playbook praktis buat kita semua menavigasi pasar saham Indonesia. Langsung aja kita mulai. Kita awali dengan kutipan yang menurut saya powerful banget. Ini adalah inti dari semua yang akan kita bahas. Kesabaran itu bukan cuma soal nunggu, tapi ini adalah sebuah strategi. Nah, kita masuk ke bagian pertama dari pedoman ini, yaitu soal mindset. Ini adalah pondasi mental yang paling penting buat seorang investor kalau mau bertahan lama di pasar. Ini pertanyaan yang menarik banget, coba deh bayangin. Kalau portofolio Anda tiba-tiba anjlok, mental lagi immense down, apa sih langkah pertama yang bakal Anda lakuin? Kebanyakan orang mungkin bakal langsung ngirit ketat, tapi ternyata ada cara pandang lain. Yap, Anda nggak salah baca. Justru pas lagi rugi besar, coba deh belanjain uang buat diri sendiri. Loh kok bisa? Gini logikanya. Ini adalah cara buat ngecas ulang energi dan kepercayaan diri kita. Ini bukan soal foya-foya ya, tapi ini soal investasi ke aset kita yang paling berharga. Ya, mental kita sendiri, biar siap buat balik lagi ke medan perang. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas senjata paling ampuh terutama buat kita investor retail yang punya kerjaan lain, kesabaran. Kalau kita nggak bisa mantengin pasar tiap detik, gimana caranya kita bisa menang? Nah, jawabannya ada di sini. Lihat angka ini. 16 kali lipat. Ini magicnya compounding. Bayangin deh, dengan portofolio tumbuh 15% setahun, angka yang sebenarnya sangat mungkin dicapai, dalam 20 tahun, aset Anda bisa berlipat sampai 16 kali. Ini bukti nyata kalau waktu dan sabar itu adalah mesin pengganda uang yang luar biasa. Terus gimana caranya biar kita bisa sabar? Nah, kuncinya itu diversifikasi. Coba deh taruh sebagian dana, misalnya 30%, di instrumen yang lebih adem kayak obligasi. Ini tuh kayak ngasih bantalan empuk buat portofolio kita, jadi kita nggak panik pas pasar saham lagi goyang. Hasilnya, kita jadi lebih tenang buat tetap investasi jangka panjang. Oke, sekarang kita masuk ke area yang lebih teknis nih, yang pasti sering banget kita alamin. Ada saham incaran, tahu-tahu harganya lompat tinggi. Terus gimana? Apa udah telat buat masuk? Tenang, jangan panik, ada cara menganalisisnya. Jadi, intinya apa? Ikutin aja jejaknya smart money. Kalau para pemain kakap dengan dana triliunan yang masuk, mereka itu nggak bisa keluar masuk seenaknya. Artinya, kemungkinan besar masih ada potensi kenaikan lanjutan. Tapi kalau yang rame beli cuma retail, nah hati-hati, bisa jadi itu cuma euforia sesaat. Nah, ini nih mungkin bagian yang paling teknis dari semua bahasan kita, soal rights issue. Sesuatu yang sering ditakuti investor, padahal justru bisa jadi sinyal yang sangat bagus kalau kita tahu cara bacanya. Pertama-tama, kita samakan dulu persepsi. Rights issue jumbo itu apa sih? Simpelnya, perusahaan nawarin saham baru dalam jumlah yang gede banget ke pemegang saham lama. Ini bukan sekedar penawaran biasa, ini skalanya besar. Logikanya gimana? Gini, pemilik perusahaan itu kan nggak mau kepemilikannya turun atau terdilusi. Mau nggak mau mereka harus setor duit tunai buat nebus saham barunya. Nah, harga tebusan itu jadi modal baru mereka. Jadi semacam harga dasar yang super kuat karena di-backup langsung sama uangnya si pemilik. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya. Misal investor retail belinya di harga 15.000. Setelah ikut rights issue, harga rata-ratanya jadi 8.250. Nah, lihat. Jadi lebih dekat kan ke harga rata-ratanya si pemilik yang mungkin cuma 7.000. Rights issue jumbo itu seolah-olah menyamakan medan perangnya antara retail dan pemilik. Oke, di bagian terakhir ini kita coba tarik semua benang merahnya khusus buat pasar saham kita di Indonesia. Kenapa strategi beli terus tinggal tidur itu nggak selamanya manjur di sini? Ini perbandingan yang penting banget. Di pasar Amerika, mungkin kita bisa beli dan lupakan indeks. Tapi di Indonesia, wah beda cerita. Komposisi saham jagoan di sini itu dinamis, terus berubah. Dulu siapa sih yang nggak kenal Gudang Garam atau Unilever sebagai raja? Sekarang pemainnya udah ganti. Artinya, kita harus melek, harus tahu apa yang kita pegang. Sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Semua yang kita bahas, soal mental, sabar, analisis, semuanya itu buat satu tujuan, membangun portofolio buat lari maraton, bukan lari sprint. Jadi, coba cek lagi, portofolio Anda sekarang udah siap buat maraton belum?